Seorang pemuda tertembak di bagian tangan saat polisi berupaya membubarkan tawuran di kawasan Jembatan Tugu Sei Nunang, Medan, Sumatera Utara. Ya, tembakan ini diduga berasal dari senjata api polisi. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga Jembatan Tugu Sei Nunang, Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak tidak keluar dari kami. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk yang mengangkut 20 warga terguling dan masuk ke dalam jurang saat melintas di jalan menurun di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya pemirsa 4 orang meninggal dunia dan 16 orang lainnya luka berat. Sepulang dari upacara adat Rambu Solo, truk pengangkut 20 orang warga terguling dan masuk jurang saat masuk tikungan tajam di Lembang Saralia, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat truk melaju dari arah Pangala menuju Tikala. Namun naas di tengah perjalanan truk terguling dan masuk jurang. Akibat peristiwa ini 4 orang tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka. 9 orang diantaranya menderita luka ringan sementara 7 orang lainnya menderita luka berat. Akibat dari kejadian laka lantas tadi, dapat kami sampaikan bahwa 4 orang meninggal dunia, kemudian ada 7 orang yang mengalami luka berat, ada 9 orang yang mengalami luka ringan. Diduga truk mengalami remblong saat melewati jalan yang menurun sehingga lepas kendali saat memasuki tikungan tajam. 4 korban tewas masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Elim Rantepao dan akan segera diserahkan ke pihak keluarga. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah pick-up ugal-ugalan saat melintas di ruas tol dalam kota Jakarta dikejar polisi. Mobil yang muatannya melebihi kapasitas ini pemirsa membawa 2 motor trail bodong. Selamat malam Komandan, mohon izin dilaporkan 91C melakukan pengejaran terhadap KR pick-up. Aksi pengejaran terhadap pick-up oleh petugas patroli di Telantas Polda Metro Jaya terjadi di ruas tol dalam kota Tebet. Sopir pick-up kabur saat polisi hendak menyetop kendaraannya yang melintas ugal-ugalan. Pick-up akhirnya diamankan di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilintasi rawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil over kapasitas itu sengaja kabur karena membawa 2 unit motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi STNK palsu. Menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Sopir dan kernet serta pick-up diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberi petunjuk tentang teknis dan juga taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas.
Karena itu Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara 2 anggota Polri yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Ya, namun kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu juga masih hidup. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber, inspirasi. Dari acara deklarasi ini bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.